Tiga bakal calon presiden getol bergerilya di Jawa Timur untuk memenangi pertempuran. Pada Pilpres 2024, siapa yang diklaim unggul di Jawa Timur disebut-sebut mulus melenggang ke istana. Siapa berpeluang? Selama ini Jawa Timur yang selalu menjadi, tadi sampaikan oleh Mbak Putri, battleground dalam setiap kali Pilpres. Kami sudah punya pengalaman untuk memenangkan Pilpres, Mbak, sejak Pak SBY, Pak Jokowi. Jadi kira-kira kalau ditanya gimana cara PKB memenangkan Pilpres, PKB belum lupa memenangkan Pilpres, baik pada putaran Pak SBY dan Pak Jokowi. Baik, Mas Adi, tim Apa Kabar Indonesia malah memilih judul Capres Paling NU Meroket di Pemilu. Apakah memang seperti itu, begitu besar, begitu menentukan suara kaum Nahdliyin, termasuk juga kalau kita bisa bilang daerahnya adalah daerah Jawa Timur, itu begitu menentukan sehingga kemudian siapa yang bisa mengambil hati mereka, ya mereka lah atau pasangan inilah kemudian yang bisa melaju ke istana. Kenapa Jawa Timur itu menjadi penting? Karena memang jumlah pemilihnya terbesar kedua setelah Jawa Barat. Yang kedua, kenapa Jawa Timur itu menjadi penting? Karena di situ banyak warga Nahdliyin yang asosiasi politiknya sampai saat ini sedang diperebutkan betul oleh Prabowo, oleh Ganjar, dan tentu saja oleh Pak Anies Baswedan tentu saja, dan Pak Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan sesuatu yang sifatnya mayoritas itu seksi. Sesuatu yang jumlahnya itu paling banyak itu adalah pasti menjadi magnet rebutan politik elektoral di 2024. Harus kita akui NU itu adalah ormas terbesar di Indonesia. Tapi bagi saya memenangkan di NU sekalipun itu terlampau menyederhanakan persoalan. Menang NU belum tentu menang Pilpres. Contoh 2004 kita melihat bagaimana calon wakil presiden yang berdampingan dengan Megawati Soekarno Putri saat itu adalah Kiai Haji Muzadi. Tokoh penting di NU, tapi tidak lolos dan kalah sama SBY. Kemudian ada Gus Solah berpasangan dengan Pak Wiranto juga kalah di 2024. Yang ingin saya katakan adalah seringkali pemilih NU ini tidak bisa diintervensi dan tidak bisa didikte oleh siapapun, bahkan oleh tokoh-tokoh yang teridentifikasi sangat NU. Tentu NU, kalangan NU menjadi perhatian kita semua, tidak hanya Pak Prabowo tapi saya kira semuanya, dan ini suara yang banyak sekali jumlahnya dan Jawa Timur menjadi perebutan battleground begitu. Tapi sekali lagi kita tunggu saja nanti siapa yang terbaik. Tentu masing-masing punya kelebihan. Tadi kalau melihat Ceruk NU, memang Jawa Timur menjadi perebutan. NU menjadi perebutan. Tapi suara kan tidak semuanya ada di Jawa Timur ya. Pak Prabowo bersyukur ya, dari 3 provinsi terbesar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak Prabowo banyak di Jawa Barat, artinya menguasai Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu jauh lebih tinggi jumlah suaranya dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu juga keuntungan bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, bagi Koalisi Indonesia Raya. Dari 3 provinsi, Bapak Prabowo menang di Jawa Barat. Artinya, kalaupun nanti pada akhirnya kita tidak mendapatkan cawapres dari Jawa Timur, katakanlah begitu, kita bisa saja dapat pasangan capres dari daerah lain, ya. Dari Sumatera umpamanya, atau dari Jawa Tengah umpamanya, atau dari daerah lain. Karena kita bersyukur Pak Prabowo sudah besar suaranya di Jawa Barat yang merupakan provinsi terbesar di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah di survei-survei, hampir semua survei secara nasional Bapak Prabowo mendapatkan suara tertinggi atau suara terbanyak.